Halo, welcome back to my video. Baik, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alimus Bulandian Garut. Nomor induk mahasiswa 18030081. Kelas Sosiologi B semester 7. Tugas mingguan ke-8, mata kuliah perencanaan dan kebijakan sosial. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku yang ke-8, yaitu Kebutuhan dan Identitas Sosial. Itu di bagian pertama dari buku ini, di mana di sini menganalisis COVID-19 saat para penulis buku pada awal Mei 2020, 4 juta orang telah terinfeksi COVID-19, lebih dari 1/4 juta telah meninggal, dan dari sepertiga dari seluruh populasi planet ini berada di bawah beberapa bentuk pembatasan pergerakan. Di darurat kesehatan terbatas dari generasi kita, namun kecuali atau sampai saat ini atau disebut vaksin dikembangkan atau kami menemukannya obat-obat untuk mengobati virus. Sarana pengendalian kami penyebaran infeksi tergantung pada perubahan perilaku dan karenanya pada manusia psikolog. Ini paling jelas dalam kasus penguncian, meskipun semuanya sangat baik untuk diceritakan bahwa mereka harus tinggal di rumah untuk menatakan kurva infeksi. Efektivitas kebijakan tergantung pada apakah mereka melakukannya atau tidak. Betapa sensitif kurva adalah bahkan perubahan kecil dalam kepatuhan dibuat jelas oleh para pengatur yang dibuat pada akhir Maret oleh Mark Scholes, salah satu ahli biologi, menasihati pemerintah Inggris. Seperti yang ditunjukkan, masalah seputaran masker tampaknya sangat sederhana. Masker yang tersedia untuk publik mungkin tidak mencegah virus kecuali untuk menginfeksi Anda, tetapi mereka menghentikan Anda bernapas atau menyebarkan virus ke orang lain. Jika Anda terinfeksi secara keseluruhan, tampaknya mudah. Pakai masker dan kurangi penyebaran virus, di mana psikolog dalam hal itu. Ada baiknya memulai dengan membuat perbedaan kecil tapi penting. Dengan sendirinya, topeng tidak menghentikan apapun. Mengenakan topeng itulah yang membuat perbedaan, dan memakai atau menggunakan topeng adalah sebuah perilaku. Kemudian setiap halnya, perilaku tinggal di rumah. Pertanyaannya adalah apakah orang akan melakukan atau tidak. Selanjutnya, literatur tentang efektivitas pemakaian masker untuk mencegah infeksi memberikan hasil yang agak bermakna. Jika Anda memakai dengan benar dan menggunakannya dengan hati-hati, maka mereka mungkin memiliki efek positif yang sederhana. Tetapi orang tidak memakai mereka dengan benar. Mereka sangat cocok dengan mereka sendiri, di mana mereka mengatakannya untuk berbicara. Mereka menyentuhnya, mereka biarkan mereka terletak di permukaan, dan mereka sangat santai, yaitu membuang. Dan jika mereka melakukan juga banyak dari itu, topeng mungkin lebih berbahaya daripada kebaikan. Ada sangat sedikit yang berkualitas tinggi studi tentang bagaimana orang benar menggunakan masker dalam pengaturan sehari-hari. Di sini, di buku ini membutuhkan analis psikolog yang mengenali orang adalah solusi, bukan masalah. Baik di dalam maupun di luar disiplin akademis psikologi, ada berdiri dan tradisi pengaruh yang memandang orang-orang sebagai lemah mental, dilanda bias, dan tidak mampu menghadapi ketidakpastian, kompleksitas atau tekanan, dan karena cenderung teruai
sepenuhnya dalam krisis. Kami telah melihat berbagai aspek dari studi kelemahan ini dalam menanggapi COVID-19. Ketika bahaya yang timbul oleh virus mulai menjadi jelas, media pun dengan cerita panik. Kami diperingatkan bahwa orang tidak memiliki kemauan untuk mempertahankan pembatasan yang berkepanjangan dan kelelahan perilaku itu akan masuk. Di buku ini juga kita perlu memusatkan perhatian pada konsep kita. Konsep lain yang telah berkembang baik di dalam maupun di luar disiplin ilmu psikologi dan dalam banyak ilmu sosial adalah bahwa individu adalah rasional dan baik, sedangkan kelompok tidak rasional dan buruk. Memang rasionalitas umumnya telah dipahami sebagai pengejaran kepentingan pribadi individu yang tercerahkan. Dari spesifik di atas menjadi bagian dari kelompok adalah proses subversi dan keraguan. Di berikutnya, sekarang mudah-mudahan kami telah meyakinkan Anda tentang 3 hal. Pertama itu bahwa COVID-19 pandemi adalah tentang psikologi seperti halnya biologi, dan karenanya jika kita ingin berusaha dengan pandemi secara efektif, penting bagi kita untuk memahami bagaimana orang berperilaku apa adanya untuk memahami bagaimana virus berperilaku. Kedua, pandemi khususnya tentang psikologi kelompok orang-orang adalah terutama bertindak sebagai anggota komunitas dan untuk kepentingan masyarakat. Sejauh mereka melakukannya, kita cenderung keluar dari hari-hari gelap dalam kondisi yang lebih baik. Namun kita harus sangat waspada tentang cara di mana kelompok didefinisikan. Jika kita tergelincir dari atau berpikir ketika mereka, maka kita semua berada dalam kesulitan besar. 3. Kami sangat membutuhkan kerangka kerja untuk memahami bagaimana orang datang ke kelompok, bagaimana mereka berperilaku dan kelompok, konsekuensi berada dalam kelompok, dan cara-cara di mana membatasi kelompok menjadi lebih atau kurang tertarik secara meyakinkan. Pendekatan identitas sosial akan membantu kita melakukan semua itu. Dengan demikian, bab berikut ini menguraikan beberapa prinsip utamanya. Di yang terakhir, analisis identitas sosial dari COVID-19. Wabah menjadi perhatian kita semua. Jadi, misalnya perasaan biasanya sebagai individu seperti rasa sakit, perpisahan dari orang yang dicintai tiba-tiba menjadi perasaan di mana semua berbagi sesama dan bersama dengan ketakutan. Penderitaan terbesar dari masa pengasingan yang panjang yang terbentang di depan. Seperti yang diceritakan Albert Camus di The Plague. Segera telah penyakit menular melanda mulai kota Oran di Aljazair dan kota terkunci berikutnya yang berubah emosi yang sebelumnya pernah dialami secara bertahap menjadi emosi yang dimiliki semua orang. Demikian juga kita mencoba untuk memahami tanggapan terhadap tantangan di mana kita bersama-sama membutuhkan analisis teoritis yang membantu kita memahami sifat itu, pengalaman bersama dan kolektif. Kami tahu siapa kami dan apa yang harus dilakukan dengan membandingkan kita dengan mereka. Pengamatan di atas memberikan pengertian awal mengapa identitas sosial rasa atau sangat penting untuk psikologi COVID-19. Tetapi kapan kita melihat diri kita sebagai satu kita daripada banyak aku, dan bagaimana kita tahu persis siapa dan apa kita itu. Berapa jawaban awal untuk pertanyaan-pertanyaan ini disediakan oleh serangkaian laboratorium studi yang dilakukan Tajel dan rekan-rekannya pada awal 1970-an yang disebut studi kelompok minimal. Setelah itu mereka harus memahami poin atau menunjukkan sejumlah kecil uang kepada anggota-anggota dengan grup mereka sendiri dan
ke anggota-anggota anonim yang dari kelompok atau dari kelompok lain. Berikutnya, identitas sosial dibentuk oleh sejarah, konteks, dan pengaruh. Perbandingan sosial dengan kelompok lain membentuk kita memahami siapa kita, tetapi identitas sosial mana dari sekian banyak kemungkinan yang kita gunakan untuk mendefinisikan diri kita sendiri dalam konteks tertentu. Andre mungkin seorang akademis, anggota aktif lokalnya, penggemar Liverpool dan Irlandia Utara, tetapi keanggotaan grup mana akan menginformasikan rasa dirinya dan karena perilakunya dalam konteks tertentu. Jika kita berasumsi bahwa semua kelompok sosial ini menganut norma yang berbeda dengan bagaimana menanggapi COVID-19, misalnya agar masyarakat setempat mendukung fisik, menjaga jarak, tetapi tidak tim sepak bolanya tidak. Bagaimana kita tahu norma mana yang Andre akan menginternalisasikan dan mematuhinya? Baik, yang terakhir, secara garis besar, pendekatan identitas sosial menunjukkan bahwa 3 set faktor berperan di sini, di mana Oakes, Haslan, dan Turner 1994. Faktor pertama adalah seorang sejarah sosial. Itu berarti bahwa Andre lebih cenderung mendefinisikan dirinya dalam istilah identitas sosial tertentu jika keanggotaan kelompok yang terkait dengannya telah penting baginya dan sesama anggota kelompoknya jika masa lalu. Dalam kategorisasi dari teori ini disebut sebagai prinsip kesiapapun perspektif. Fakta kedua adalah konteks sosial. Ini berarti bahwa identitas kita digunakan sebagian besar definisi dari perlu bermakna dalam situasi yang dihadapi. Andre lebih cenderung mendefinisikan dirinya sebagai penggemar Liverpool ketika dia menonton pertandingan sepak bola, terutama dengan penggemar Liverpool lainnya daripada saat di akademik pertemuan. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih.